Sementara itu pemirsa, tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan 25 santri lainnya terluka. Tembok kolam penampungan air di Pondok Modern Darussalam Gontor Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Ambrolnya tembok dipicu tanah longsor yang terjadi Jumat siang. Saat kejadian, para santri sedang mengantre untuk mandi. Naas mereka tertimpa reruntuhan tembok hingga terjebak puing-puing bangunan. Akibatnya 25 santri terluka dan 4 lainnya meninggal dunia. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena struktur bangunan juga sangat labil. Evakuasi korban berlangsung hingga 13 jam. Kini para santri yang terluka menjalani perawatan di RSUD Merah Putih Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Pak Basuki selaku Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur. Halo, selamat siang Pak Basuki. Selamat siang, Mas. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Bapak, untuk sebelumnya Bapak, apakah proses evakuasi telah selesai dilakukan Bapak? Ya, untuk proses evakuasi sudah selesai kami lakukan tadi malam, tepatnya pukul 23.30. Terakhir berhasil kami evakuasi, dan setelah itu untuk operasi SAR kami nyatakan selesai dan dinyatakan tutup. Oke Bapak, ini terkait jumlah korban luka yang cukup banyak dan juga ada korban meninggal 4 orang Bapak. Apakah dapat dipastikan Bapak tidak ada korban yang mungkin masih terjebak hingga saat ini? Untuk jumlah korban yang tertimpa atau jumlah korban di jebolnya tembok penahan tandon air yang ada di pondok pesantren itu sudah kami pastikan dengan pihak pengelola pondok pesantren. Dan sudah kami konfirmasi ulang, ternyata memang sudah klop, jadi tidak ada nama ataupun santri yang menyatakan terbuka, sudah semuanya clear, semua sudah bisa pas dengan jumlah yang ada tadi itu pondok dan jumlah korban yang kami temukan di lapangan. Oke, baik Pak Basuki, selama proses evakuasi kemarin Pak Basuki, apakah tim Basarnas juga menemukan adanya indikasi jika ada akan mungkin terjadi bencana susulan di sana? Melihat dari lingkungan pada saat kami melaksanakan evakuasi sangat dimungkinkan terjadi susulan lagi karena kita lihat kondisi lingkungannya juga masih labil ya. Kan pada saat melakukan evakuasi pun kita melakukan antisipasi dengan menahan tembok yang jebol itu dengan memberikan tarikan sling untuk menahan dan mempermudah kami pada saat proses evakuasi. Kalau penilaian dari tim Basarnas sejak evakuasi kemarin Bapak hingga saat ini tutup Bapak, kalau penilaian dari Anda kondisi keamanan di area saat ini seperti apa Bapak? Kalau untuk kondisi keamanan khususnya untuk kontur tanahnya ya, kami tidak bisa banyak karena ini kalau dilihat dari struktur tanahnya di sana memang dia berterasiring dan di atas PKP kemarin itu memang ada aliran sungai dan kemungkinan ada bocoran aliran yang tidak sesuai dengan jalurnya yang sering membuat langgirnya kondisi tanah. Oke, kalau dari tim Basarnas sendiri Bapak, saran untuk pihak Ponpes Bapak apakah harus ditinggalkan atau pindah tempat lain atau seperti apa Bapak dari saran terbaik dari tim Basarnas sendiri untuk Ponpes? Untuk saran dari kami, kemudian yang di bawah tandon itu kan memang ada kamar-kamar untuk santri ya. Untuk saran dari kami untuk bangunan itu sebisa mungkin dikosongkan dulu sambil menunggu kajian dari tim ahlinya
tentang kondisi tanah di sana bisa dimanfaatkan atau dibangun lagi ataupun akan harus dikosongkan. Oke, baik Bapak. Kalau dari lihat penyebabnya Bapak, apakah bisa diketahui Bapak untuk penyebab sementara, penyebab ambrolnya tembok tersebut? Kalau kita melihat kondisi yang di lapangan kemarin, jadi posisi bawah kolam itu tanahnya sudah tergerus ya, sehingga dari fondasi penahan kolam itu, tembok sampingnya itu tidak kuat dan akhirnya ambrol menimpa bangunan yang ada di bawahnya, yaitu di kamar mandi. Kalau sejauh kemarin Bapak evakuasi yang telah dilakukan, kesulitannya apa saja Bapak Basuki? Untuk kesulitan yang kami hadapi, yang pertama adalah ruangan yang sempit ya, ruangan yang sempit sehingga Oke, Bapak. membatasi ruang gerak kami. Oke, ini penggerusan tanah yang telah terjadi, ini kan mungkin tidak selalu tepat di saat yang sama Bapak, dan ada bertahap mungkin ya Bapak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan himbauan juga kepada seluruh mungkin bangunan yang mungkin melihat tanah yang tergerus, apa yang harus dilakukan Bapak? Ya, jadi bagi masyarakat ketika melihat adanya aliran air yang tidak sebagaimana mestinya ya, yang tidak ada rembusan-rembusan dan tentunya ada peningkatan debit di aliran itu yang tidak wajar, maka kita harus waspada, dan apalagi dengan ditambah dengan mungkin ada tanda-tanda lain seperti ada retakan-retakan tanah, itu kita harus lebih waspada, harus bisa mungkin menghindari area-area tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang lain. Ya, terakhir Bapak Basuki apakah mengetahui informasi mengenai korban luka hingga saat ini seperti apa Bapak kondisinya? Untuk keseluruhan korban, jadi kami dari Basarnas dan tim SAR gabungan setelah korban kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit dan sudah kita serahkan ke pihak pondok ya. Jadi untuk kondisi seperti apa saat ini mereka, kami tidak memantau lagi karena sudah kami silakan ke pihak pondok. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Basuki selaku Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di sini. Terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AI Siang. Warga Depok dihebohkan dengan 2 kasus anak hilang dalam 1 hari pada Rabu 23 Februari lalu. Salah satu kasusnya ternyata merupakan rekayasa. Dua kasus anak hilang dalam 1 hari menghebohkan warga Depok. CR hilang saat sedang berada di rumahnya di kawasan Krukut Limo. Sementara anak lainnya A hilang usai pulang sekolah di kawasan Cinere. Kasihumas Polres Metro Depok, AKP Yuni menjelaskan CR ditemukan di kawasan Blok M usai naik angkot dari rumahnya saat ibunya sedang menyuci pakaian. Kemudian dibujuk oleh tetangganya yang kebetulan menemukan CR serta satpam mal, kemudian diantarkan pulang. Sementara A dilaporkan hilang usai pulang sekolah dan tidak ditemukan dimanapun. Pihak kepolisian pun menemukan A di rumah kerabat ibunya di kawasan Pondok Ranji Ciputa. Diketahui A sengaja dititipkan sang ibu untuk kemudian direkayasa menjadi penculikan agar sang ayah yang sedang berada di Bali segera pulang. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Bukan kasus hilangnya kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami dua. Sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menanyai. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Peran dari ibunya bahwa sampai sore itu tidak kembali, dia tidak ada di sekolahnya. Setelah dia jemput ternyata itu keluar, setelah selesai keluar dan menunggu di luar. Ternyata dicari nggak ada. Setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya. Ternyata setelah diselidiki ternyata pernah ada penyampaian kepada ibunya bahwa dia kangen sama ayahnya karena sudah lama nggak ketemu, dia kangen. Terus ibunya sarankan, katanya yaudah kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang gitu. Jadi itu hanya apa ya, rekayasa saja. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kedua kasus tersebut bukanlah kasus penculikan anak yang selama ini ramai di media sosial.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah pelat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain, harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini, agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Legend S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Kata-kata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, beliau bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar di Monas, Jakarta dengan serangkaian kegiatan meriah. Tak hanya tampilkan kesenian, acara juga dihadirkan kuliner khas Betawi. Masya Allah. Ya, silakan. Wali acara. Warga meramaikan gelaran acara Lebaran Betawi yang berlangsung di Monas selama 2 hari. Acara turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Mengusung tema menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi, acara ini menyajikan berbagai tradisi seni dan budaya Betawi seperti lenong, tari tradisional hingga atraksi silat. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan aneka makanan khas Betawi yang menggugah selera. Tak hanya melestarikan budaya Betawi, acara Lebaran Betawi juga jadi ajang silaturahmi antar warga Jakarta. Masya Allah. Ya, silakan. Wali acara yang penuh dengan kehikmatan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana Lebaran Betawi 2025 di Monas, Jakarta, pemirsa sudah terhubung bersama kami rekan Hadisti Arifa. Halo, selamat siang Hadisti. Dari pagi ini hingga nanti sore, apa saja rangkaian kegiatan yang digelar di Lebaran Betawi kali ini? Iya, baik. Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Terkait rangkaian acara Lebaran Betawi 2025 ini memang banyak sekali menyuguhkan kesenian dan juga kebudayaan yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan juga kearifan lokal. Nah, kalau rangkaian sendiri memang tadi ini yang menarik adalah seperti adanya tarian-tarian khas Betawi yang energik, kemudian juga permainan musik tanjoro yang mengesan, kemudian juga tentunya adalah lenong Betawi yang klasik namun menghibur, lalu juga kehadiran ondel-ondel yang menjadi ikonik dari adat dan juga kebudayaan Betawi. Dan dari pantauan saya memang sejak dari tadi pagi ini yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga siang hari ini semakin ramai warga yang datang dari berbagai daerah di Provinsi DKI Jakarta. Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Timur, Selatan hingga Kepulauan Seribu. Bahkan masing-masing dari setiap daerah ini mendirikan booth-nya untuk menunjukkan seperti apa antusias mereka dalam
dalam Lebaran Betawi 2025. Nah, ini saat ini saya berada di booth Kepulauan Seribu untuk mengetahui seperti apa sih keseruan acara Lebaran Betawi 2025 ini. Saya akan coba untuk tanya salah satu warga yang ada di sini. Selamat siang, Mbak. Aku boleh minta waktunya sebentar? Oke, Mbak dengan siapa nih, Mbak? Saya Keisha dari warga Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Iya. Dari Kepulauan Seribu. Mbak, untuk Lebaran Betawi 2025 yang berlangsung di Monas ini seperti apa sih keseruan dan kesannya, Mbak? Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya, karena tahun lalu itu tidak ada Lebaran Betawi, adanya 2 tahun lalu. Tahun ini sudah cukup meriah, ada atraksi palang pintu, ada ondel-ondel, belum lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Jadi kami dari Kepulauan Seribu pun sebagai warga sangat antusias sekali menyambut Lebaran Betawi ini, dan kami dari Kepulauan Seribu membawa juga makanan ciri khas kami, itu ada barongko, ada pucue namanya, itu empe-empe khas kami dari Kepulauan Seribu. Baru setelah itu ada es buah khusus punya Pulau Seribu juga. Ada yang paling enak itu sop kuning ikan pindang gitu, itu ciri khas dari Kepulauan Seribu gitu. Jadi kami berharap dari warga Pulau Seribu, walaupun kami ada di pulau, kami tetap ikut di acara Lebaran Betawi ini, agar acara Lebaran Betawi ini intens setiap tahun dapat dilakukan juga. Jadi untuk lebih mempererat kekeluargaan, silaturahmi, dan juga kami sebagai warga Kepulauan Seribu bisa mengikuti, bisa menikmati juga ajang mewahnya DKI Jakarta, seperti itu. Tadi Mbak, dari pagi sampai siang hari ini kan banyak sekali hiburannya begitu ya. Apa aja sih Mbak hiburan yang menarik perhatian ya? Baik, karena kami di pulau kan hanya lihatnya ikan laut gitu ya. Jadi kami tuh sangat bahagia banget gitu. Ada atraksi palang pintu yang benar-benar itu aslinya Betawi punya ya. Jadi ada atraksi palang pintu, baru saling berbalas pantun, terus belum lagi dengan acara ondel-ondel dan abang none juga, seperti itu. Boleh mungkin pesan dan harapannya untuk Jakarta dan juga kebudayaan Betawi kedepannya mau seperti apa nih? Baik, terima kasih. Jadi kami berharap kepada Jakarta agar di acara Lebaran Betawi ini nanti akan terus digalakkan, akan terus intens dilakukan di setiap tahunnya, dan semoga Betawi semakin maju, semakin mantap, seperti itu aja. Terima kasih Mbak Keisha, selamat menikmati acaranya. Baik, Pram dan juga pemirsa, tadi itu yang disampaikan oleh Mbak Keisha, salah satu warga dari Kepulauan Seribu, memang cukup terkesan dengan Lebaran Betawi 2025 yang berlangsung semarak dan juga meriah. Memang rata-rata di sini warga yang datang bersama keluarga, bersama dengan teman-teman dari daerah mereka masing-masing, dan rata-rata juga ini mengenakan baju adat dari daerah Betawi seperti baju adat Sadaria untuk pria, kemudian juga kebaya encim bagi perempuan. Dan memang kalau saya pantau juga ini banyak sekali hiburan-hiburan yang menarik seperti disampaikan oleh Mbak Keisha tadi, seperti ada tari-tarian khas Betawi, kemudian juga musik khas Betawi, lalu penampilan ataupun kehadiran ondel-ondel yang menjadi ikonik. Dan tidak hanya itu juga, banyak sekali di sini tersedia makanan-makanan khas Betawi bahkan dari daerahnya masing-masing, seperti dari Pulau Seribu tadi yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung ataupun juga kepada warga yang datang. Nah, memang terkait tema yang diusung oleh Lebaran Betawi 2025 ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal budaya Betawi, di mana nanti juga akan ada pameran terkait sejarah kota Jakarta, dan tentu berarti selain ajang ini menjadi hiburan, namun juga berisi edukasi kepada warga yang hadir dan juga datang pada hari ini di Lebaran Betawi. Dan untuk acara ini berlangsung mulai hari ini hingga besok, sehingga tentu dipersilahkan bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk hadir karena terbuka secara umum dan juga gratis untuk sama-sama menyemarakkan dan merasakan kemeriahan dari Lebaran 2025 ini. Pram? Ya Disti, tadi saya mendengar yang gratis-gratis di Lebaran Betawi. Mungkin Disti juga bisa bergerak sambil menunjukkan ke pemirsa di rumah seperti apa sih makanan gratis yang dihadirkan dari khas Betawi di sana. Baik, Pram dan juga pemirsa, untuk makanan gratis ini memang seperti terlihat ini di salah satu booth yang ada di Kepulauan Seribu. Ini mereka
terlihat ini di sebuah meja seperti ada makanan khas dari Kepulauan Seribu. Ini adalah cumi, yang mana ini bisa dinikmati tentunya oleh pengunjung ataupun warga yang datang dan memang dibagikan secara gratis. Dan bisa dilihat Pram dan juga pemirsa di layar televisi Anda, tampaknya memang ini makanan cukup menggugah selera. Cukup unik begitu ya dari daerah Kepulauan Seribu ini. Dan juga tidak hanya di sini, tidak hanya di BUT Kepulauan Seribu, banyak juga dari daerah-daerah lain seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Timur, dan juga Barat yang menyajikan makanan-makanan gratis juga dari daerah mereka masing-masing. Nah, ini juga adalah salah satu makanan lainnya, makanan khas lainnya dari Kepulauan Seribu yang bisa kami perlihatkan kepada Anda, Pram, dan juga pemirsa. Baik, kalau untuk ini ada sate gepuk gitu ya, Ibu ya. Ciri khas dari Kepulauan Seribu. Kemudian juga kalau ini apa nih Ibu, aku boleh lihat nggak? Boleh. Ini namanya pucue, empe-empenya pucue. Seribu. Semacam empek dari Kepulauan Seribu begitu ya. Ini dia Pram dan juga pemirsa. Ini cukup menarik, cukup unik, makanannya cukup menggugah selera juga. Tentunya juga ini nanti akan dibagikan secara gratis kepada warga atau pengunjung yang berminat untuk mencicipi makanan-makanan khas, khususnya ini untuk dari daerah Kepulauan Seribu ini. Nah, kalau di BUT Kepulauan Seribu ini memang tadi sudah diperlihatkan seperti apa makanan-makanan khas, namun di area luar ini juga ada di depan memang disediakan juga tenan-tenan yang menyediakan beragam jenis makanan, yang mana memang di situ juga sudah ramai warga yang antri untuk mendapatkan makanan ataupun makanan-makanan khas Betawi yang dibagikan secara gratis. Pram. Baik, Hadisti, Anda berhasil membuat saya lapar di studio. Hadisti, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan mungkin saya selepas program Ayusi akan langsung menyusul Anda di kawasan Monas Jakarta. Terima kasih rekan Hadisti. Informasi lain pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan ini sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan, namun menurut Wakil Wali Kota Solo hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Lapor upacara peringatan.
Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari, dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Lalu pemirsa, seperti apakah tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju. Jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Sementara itu pemirsa, dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Otda Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan belum juga terlaksana. Apa yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014, khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam 2 produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga sejatinya Pak Pimpinan, kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang, ya, sudah disiapkan. Satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium sehingga PP ini menjadi tertunda. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa sampai dibawa dalam pembahasan Komisi 2 DPR RI. Dan menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riswanto, Kota Solo harus memiliki aspek keistimewaan jika ingin menyandang daerah istimewa. Dan berikut kami tayangkan kembali pemirsa potongan dialog dalam program Ice-Room kemarin sore. Surakarta itu kan punya sejarah panjang ya. Itu terjadi sejak pada tahun pasca kemerdekaan ya, tahun 1946 ya, pada saat daerah istimewa
Surakarta itu bergabung dengan NKRI atau tidak begitu ya. Waktu itu ada 2 daerah ya yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno ya, Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta berhasil, kemudian Surakarta tidak berhasil karena ada luka sejarah yang panjang ya, ketika ada gerakan anti suap raja yang menginginkan supaya Surakarta itu tidak dipimpin oleh aristokrasi atau kaum bangsawan ningrat gitu. Sehingga di ujung akhirnya pemerintahan Kota Surakarta itu tidak jadi istimewa, tetapi menjadi daerah biasa, kemudian masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya pada tahun 1950-an. Nah, kalau nanti mau diistimewakan itu apakah akan kembali dengan merujuk pada sejarah ini atau ingin dengan desain hukum yang baru begitu. Nah, kalau desain hukum yang baru mesti punya akar sejarah. Kalau nanti mencari akar sejarah, ya akar sejarahnya adalah DIS atau Daerah Istimewa Surakarta yang pada waktu tahun setelah kemerdekaan itu yang akan kembali dijadikan sebagai dasar hukum. Itu pilihannya tergantung pemerintah. Daerah istimewa itu kan pasti punya rujukan sejarah ya. Kita punya daerah istimewa di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dalam praktek desentralisasi asimetris ya. Ada 4 daerah yang disebut berbeda ya, atau disebut asimetris ya. 1 Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian daerah khusus ibu kota DKI. Kemudian Papua. Yang ketiga adalah Nangro Aceh Darussalam ya. Keempat daerah itu memiliki kekhasan masing-masing sehingga mengapa diberikan istimewa atau otonomi khusus ya. Misalnya di Jogja karena dia kota budaya, kemudian punya irisan sejarah bagaimana ketika Keraton Yogyakarta itu bergabung ke NKRI, kemudian tanah-tanah Jogja itu sekarang juga milik raja sehingga ada Sultan Gro dan seterusnya. Jadi perlu ada keistimewaan. Begitu juga di Aceh, misalnya yang terakhir kan Aceh ya, karena punya keistimewaan, dulu punya sejarah yang panjang dan di ujung adalah bagian dari kompromi untuk tidak menuntut kemerdekaan. Begitu juga di Papua ya. Papua ini juga bagian dari kompromi politik, selalu ada dinamika sehingga mau tidak mau diberi keistimewaan daerah khusus. Begitu juga DKI karena dia wilayah yang spesifik ya, ibu kota negara, sehingga dia diberikan istimewa yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau merujuk dari 4 praktek desentralisasi asimetris itu pasti punya kekhasan masing-masing. Maka mesti dicari kalau Surakarta mau diberi istimewa, dicari rujukan keistimewaannya itu di aspek apa. Tadi di awal saya katakan apakah ingin merujuk kepada sejarah masa lalu ya, ketika bagaimana daerah istimewa itu pernah ada di Solo kemudian lepas karena ada luka sejarah yang panjang itu, atau mau mencari aspek baru keistimewaannya dengan praktek desentralisasi asimetris itu. Nah, itu tentu semua berpulang pada pemerintah ya. Karena kan ini urusan politik ya, antara Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektor yang nanti di ujung melalui Presiden ya, dan dengan DPR. Karena pemberian istimewa itu kan melalui undang-undang ya, sehingga produk undang-undang itu produk politik ya, produk antara pemerintah dan DPR. Bagaimana kesepakatan mereka ya. Pemirsa, musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Baris Krim Polri dan juga Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani memplesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Baris Krim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota dewan. Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini.
Nah, itu masalah kesalahpahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari Rais sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena Pak Jum menyebut kata-kata. Gimana tanggapannya? Oh ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima tapi syukur. Warganya tidak menerima gitu. Jadi kalau dia laporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dhani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, publik menyoroti gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Kedua pengacara yang diduga memberi suap 60 miliar ini kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan, apabila mampu mulai kebetulan dapat. Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia ini itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan le, tak suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ami-ami. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onsleg. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto. Salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto.
3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, penyitaan moge milik Ridwan Kamil dikonfirmasi oleh KPK. Motor tersebut ikut disita lantaran terkait dengan perkara korupsi di Bank BJB dan tidak masuk dalam LHKPN Ridwan Kamil. Ya, jadi motor yang saat ini sudah berada di Rubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN Saudara RK. Ya. Belum atau tidak masuk. Nah, jadi kalau ditanya ada atau tidak, untuk LHKPN Saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Rubasan Cawang. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengusut dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. KPK berencana akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menjadi saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Namun KPK belum memastikan jadwal pemeriksaan RK. KPK menyebut kegiatan BJB diduga ada kaitannya dengan RK ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Untuk pemanggilan kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil, kalau nggak salah dipanggil di sini, kalau nggak salah ya dipanggil di sini, nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan Gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan untuk BB apa yang disita ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya ada kendaraan dan yang lainnya. Adapun dalam proses penyidikan, KPK sejauh ini sudah menggeledah 12 tempat, termasuk rumah RK dan kantor Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Dari sana ditemukan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara, diantaranya dokumen dan deposito 70 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Puji, bagaimana dengan kondisi 25 santri yang terluka? Apakah sudah dipulangkan ke rumah masing-masing? Ya, saat ini saya bisa melaporkan bahwa terakhir tadi malam sekitar pukul 23.30 korban berhasil atau selesai dievakuasi. Atau dari total 29 korban itu 4 dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 17 korban setelah dirawat akhirnya bisa diperbolehkan pulang atau rawat jalan, sedangkan 1 dirujuk ke Jogja karena mengalami patah di bagian punggungnya. Terus yang ke-7 orang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Baik, Puji, kemudian untuk 4 santri yang meninggal dunia, apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan?
Ya, dari informasi yang saya dapat dari pihak rumah sakit, jenazah sudah diserahkan ke pondok dan nantinya akan diserahkan ke keluarga, Bapak. Kemudian bagaimana dengan kondisi terkini di TKP? Apakah dengan adanya peristiwa ini aktivitas belajar mengajar santri di sana juga dihentikan sementara? Dari informasi yang saya dapat dan kemarin saya sempat wawancara dari pihak pondok bahwa pasca kejadian kemarin, hari ini tetap berjalan seperti biasa untuk kegiatan pondok mengajar-mengajar gitu, Pak. Baik, apakah sudah diketahui apa penyebab pasti dari ambrolnya tembok penampung air ini sehingga melukai puluhan santri di sana? Sehingga saat ini pihak polisian masih menyelidiki kejadian tersebut, tapi diduga karena fondasi yang tidak kuat akibat menahan air yang tampungan air itu, sehingga fondasi longsor dan mengenai para santri yang saat itu sedang melakukan pembersihan atau mandi yang rencananya mereka akan melakukan sholat Jumat gitu, Pak. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali. Lainnya pemirsa diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri. Pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat ditahan polisi. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polresta Mataram akhirnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial AF, 60 tahun. Kasatreskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menjelaskan ada 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan visum. Penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Kita akan melakukan pemeriksaan, pelengkapan pemberkasan tentunya ya. Karena ada beberapa korban juga yang baru melapor pagi tadi. Seperti itu. 3 orang baru tadi melapor, baru 3 orang kita sudah terima dan sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Disebutkan, dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016-2023 silam. Namun baru berani diungkap para korbannya, bahkan sebagai besar korban sudah berstatus alumni. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Lebaran Betawi kembali digelar di Monas, Jakarta dengan serangkaian kegiatan meriah. Tak hanya menampilkan kesenian, acara juga menghadirkan kuliner khas Betawi. Warga meramaikan gelaran acara Lebaran Betawi yang berlangsung di Monas selama 2 hari. Acara turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Mengusung tema menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi, acara ini menyajikan berbagai tradisi seni dan budaya Betawi seperti lenong, tari tradisional, hingga atraksi silat. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan aneka makanan khas Betawi yang menggugah selera. Tak hanya melestarikan budaya Betawi, acara Lebaran Betawi juga jadi ajang silaturahmi antar warga Jakarta. Ya, silakan. Wali acara yang penuh dengan kehikmatan ini. Ya pemirsa, kopi Betawi diseruput bareng Bang Uli sambil dengar pantun di Kebayoran. Suasana Monas pasti ramai sekali. Kita langsung ke Hadisti di lokasi Lebaran. Halo, selamat siang Hadisti. Bisa Anda tunjukkan apa saja hal-hal menarik yang bisa ditemui warga yang hadir di acara Lebaran Betawi di sana?
Ya, halo Syafa dan juga pemirsa, selamat siang. Betul bahwa Lebaran Betawi 2025 yang digelar di Monas, Jakarta ini berlangsung meriah dan juga seru. Antusiasme masyarakat yang hadir ini begitu terasa, begitu semarak di sini karena memang beragam rangkaian yang disajikan ataupun ditampilkan dalam Lebaran Betawi 2025 ini. Nah, kalau untuk acara sendiri memang siang hari ini sudah mulai hampir selesai karena tadi acara sudah dimulai sejak tadi pagi sekitar pukul 8 pagi. Nah, yang menjadi daya tarik utama dalam Lebaran Betawi 2025 ini adalah pertunjukan atraksi seni dan juga budaya yang kental dengan nilai-nilai tradisional. Tadi kalau kami sempat melihat beragam atraksi seni dan budaya yang ditampilkan adalah tari-tarian Betawi yang penuh energi, kemudian juga penampilan musik tanjidor yang mengesankan, lalu juga lenong Betawi yang klasik namun menghibur. Begitupun juga tadi ada atraksi beduk, lalu juga lainnya, kesenian-kesenian lainnya, dan juga kehadiran ondel-ondel yang menjadi ikonik dari kebudayaan Betawi. Nah, memang kalau di Lebaran Betawi 2025 ini banyak sekali booth-booth yang tersedia dari berbagai wilayah seperti dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Pusat, dan juga dari Kepulauan Seribu. Nah, ini adalah suasana di salah satu booth yakni di Jakarta Barat. Terlihat bagaimana ini antusiasme warga atau pengunjung yang hadir memasuki booth ini karena masing-masing booth ini menyediakan juga makanan khas ataupun makanan tradisional dari daerah mereka yang mana ini disajikan atau disuguhkan secara gratis kepada warga. Tentu ini yang menjadi daya tarik warga. Mereka ingin mencoba seperti apa cita rasa dari makanan khas ataupun makanan tradisional dari daerahnya masing-masing ini. Dan untuk acara sendiri berlangsung tadi sejak pagi juga dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, termasuk tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno yang menyapa dan memberi sambutan secara langsung, kemudian juga oleh tokoh-tokoh Betawi. Dan juga terkait rangkaian acara tadi berlangsung secara meriah, secara gembira di akhir pekan ini, di mana warga tentunya bersama masyarakat ini hadir bersama keluarga mereka yang rata-rata ada juga bahkan yang menggunakan kebaya encim begitu ya bagi perempuan dan juga bagi laki-laki ini adalah baju adat Sadaria begitu. Mungkin untuk mengetahui lebih lanjut kita coba tanya ya ke salah satu warga yang hadir di sini. Boleh, halo, selamat siang Ibu, Mbak. Lah Mbak, Ibu ini dari mana nih? Dari Jakarta Selatan, Setiabudi. Setiabudi. Nah, ini tadi udah hadir sejak dari jam berapa nih di acara ini? Baru sih Mbak, jam... Gimana kesannya, keseruannya di Lebaran Betawi ini? Lumayan sih, ada gratis makanan juga. Kayak tahun lalu ya. Oke, apa aja keseruannya? Apakah tadi udah melihat nih berbagai kayak atraksi seni-seni budaya, ondel-ondel segala macam? Enggak sih, kita baru datang. Kita juga baru datang begitu. Cuman ya. dikasih makan di sini aja. Tapi udah cobain makanan gratisnya? Udah. Gimana rasanya? Enak, senang. Semua. Tadi nyobain apa Kak? Nyobain ini, makan nasi, nyobain ketan juga. Nyobain ketan dari untuk daerah Jakarta Barat gitu ya. Ini kan berlangsung selama 2 hari nih Kak. Ibu nanti akan ada kesini lagi nggak besok kira-kira? Oh, besok masih ada emang? Belum tahu sih. Masih ada. Ibu dan juga Kakak ini mungkin apa sih pesan dan harapannya untuk Jakarta dan juga kebudayaan Betawi ke depannya? Ya, kebudayaannya harus dilestarikan ya, semakin maju, semakin kondusif. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selamat kembali menikmati acara. Ya, Syafa dan juga pemirsa, itu tadi salah satu warga yang sudah sempat mencicipi makanan tradisional dari salah satu daerah, yakni dari daerah Jakarta Barat. Dan mereka mengaku cita rasa yang mereka coba ini enak, nikmat. Begitu meskipun mereka datang di siang hari ya, di mana memang untuk pertunjukan sendiri ini sudah mulai berangsur selesai. Dan terkait juga tema yang diusung dalam Lebaran
Lebaran Betawi ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal budaya masyarakat, di mana nanti juga selain pertunjukan kesenian dan juga kebudayaan, kemudian juga pameran makanan-makanan tradisional, nanti juga akan ada pameran sejarah kota Jakarta yang tentu ini juga menjadi edukasi bagi warga yang datang. Sementara demikian, Syafa, saya akan menutup juga laporan dengan sebuah pantun. Mentari pagi menyapa hangat. Suasana Jakarta terasa Baik, terima kasih Hadisti Arifa. Ya, saya akan menutup laporan dengan sebuah pantun, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifa. Mentari pagi menyapa ramah, suasana Jakarta terasa berseri. Dari Manas kami melaporkan dengan ramah, Lebaran Betawi hadir penuh tradisi. Syafa. Baik, luar biasa. Terima kasih Hadisti Arifa langsung dari kawasan Monas, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Masih lain pemirsa, lebih dari 36.000 jemaah calon haji asal Jawa Timur telah melakukan pelunasan biaya haji 2025 termasuk jemaah haji cadangan. Sementara itu sebanyak 23 panitia atau embarkasi Surabaya resmi dilantik untuk bertugas mulai 1 Mei nanti. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH pada 25 April kemarin. Provinsi Jawa Timur pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mendapat jatah kuota haji sebanyak 35.152 jemaah. Namun kuota jemaah yang sudah melakukan pelunasan biaya haji sebanyak 36.000. Jumlah ini melebihi kuota haji Jawa Timur karena termasuk dengan jemaah haji cadangan. Seandainya, tapi kita tidak boleh kan ya. Yang reguler tidak melunasi, kita sudah ada masalah. Karena kuota sudah tercukupi melebihi dari 100%. Dari 35.152 yang sudah melunasi di angka 36.000. Sudah siap semuanya, visa sudah siap, ya, sebagian sedang proses. Meski jemaah haji cadangan sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji 2025, namun akan tetap didahulukan calon haji reguler yang berangkat pada tahun ini. Sementara itu, sebanyak 23 panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Surabaya resmi dilantik dan akan bertugas selama pelaksanaan ibadah haji mulai 1 Mei mendatang. Petugas haji ini berisi perwakilan dari sejumlah lembaga, mulai dari Kemenak, Kemenkes, Kemenhub hingga TNI Polri. Selain pelantikan, PPIH Embarkasi Surabaya juga melakukan tes menu makanan yang akan disajikan pada saat jemaah berangkat ke Tanah Suci. Jemaah haji itu akan mendapatkan jatah makan total ya 120. Oh, di pesawat dua kali ya. 2 kali makan dengan snacknya. Tadi disampaikan bahwa snack disiapkan 1 jam sebelum landing. Makanan ini sudah disesuaikan dengan lidah jemaah calon haji Embarkasi Surabaya yang mayoritas berasal dari Jawa Timur, termasuk kandungan gizinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, belasan calon jemaah haji lansia di Cimahi, Jawa Barat terancam gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran kondisi kesehatan yang menurun. Selain itu, sebagian calon jemaah haji gagal melunasi pembayaran keberangkatan. Jelang keberangkatan Jemaah Haji 2025, ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat terus mempersiapkan diri dengan melaksanakan manasik haji. Mereka juga melatih fisik dan mental agar siap menjalani seluruh rangkaian ibadah. Namun sebagian calon jemaah haji lansia terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena kondisi fisik yang menurun.
Selain itu, sejumlah calon jemaah belum melunasi biaya keberangkatan, di mana pemerintah telah menutup batas akhir waktu pelunasan pada Jumat kemarin. Lansia itu hanya sekitar 15 orang yang bisa melunasi, dikarenakan kondisi lansianya itu juga kita masih istilahnya usia lansia itu paling muda di Cimahi itu 84 tahun yang tercatat lansia dari pusat itu 84 tahun. Dari sekian, dari 31 itu paling berapa persen yang bisa istiqoah? Soalnya sekarang kan mau melunasi itu istiqoah dulu. Kesehatan banyaknya sudah rentak lah, namanya usia udah 90. Rencananya para jemaah haji Kota Cimahi akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.